Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu tema yang cukup miris nih. Ini berita terbaru, yaitu mengakhiri hidup gara-gara teror pinjaman online. Teman-teman, kembali terjadi hal seperti ini. Sesuatu yang kemarin pernah terjadi beberapa bulan silam dan sekarang terjadi kembali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita semua agar kita lebih untuk meningkatkan, mempertebal iman kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak seperti apa beritanya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, ketemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian. Melalui channel YouTube ini saya berharap kalian semua semakin kuat, semakin dikuatkan apalagi ini tema yang akan saya bawa terkait masalah mengakhiri hidup atau bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang nasabah yang gagal bayar, nasabah yang diteror akibat pinjaman online-nya belum terbayarkan, akibat teror-teror sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pelaku pinjaman online, oleh para DC pinjaman online, yang mungkin nasabah ini yang mengakhiri hidup ini sudah tidak kuat dan sudah tidak bisa mengatasi masalah psikologinya, psikisnya, sudah hancur-hancuran, sehingga dengan begitu mudahnya melakukan aksi mengakhiri hidupnya. Ya Allah, terjadi lagi. Yuk teman-teman, kita lihat saja seperti apa beritanya. Dan saya berdoa buat kalian yang saat ini kalian sedang benar-benar hancur, yang saat ini kalian sedang benar-benar kehilangan arah, kehilangan harapan, ketakutan, khawatir yang berlebih. Mudah-mudahan Allah pulihkan rasa takut Anda, Allah pulihkan rasa khawatir Anda, kembalikan seperti semula, dan Allah akan mempertebal iman kalian semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih menjauhi segala larangan-larangannya terkait masalah pinjaman online ini. Semoga Allah mempermudah atas setiap langkah, usaha, pekerjaan yang kalian lakukan, dan menjauhkan dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak Allah ridho. Semoga kalian juga diberikan kesehatan yang terbaik untuk mengais rezeki Allah dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa melihat tayangan ini sebagai pembelajaran bahwa hal-hal yang terkait masalah pinjaman online, riba-riba pinjol, benar-benar lebih banyak mudorotnya. Oke, mereka mungkin memberikan fasilitas pinjol ini dengan begitu singkat, begitu baik, akses yang begitu cepat, tapi bahayanya lihat sampai seperti ini. Yuk kita simak saja seperti apa beritanya, nanti saya akan bacakan agar kalian juga menjadi paham betapa berbahayanya pinjaman online, sekaligus nanti saya akan sedikit mereview dan memberikan motivasi buat kalian semua. Simak videonya. Ini saya ambil beritanya dari Detik Jawa Timur Jadi judulnya, motif wanita bunuh diri di Tunjangan Plaza stres diteror pinjol. Ini saya bacakan beritanya. Wanita berinisial ADR 24 tahun ditemukan tewas di Tunjungan Plaza TP 1 Surabaya. Polisi menyebut ia bunuh diri karena stres diteror pinjaman online atau pinjol. Karena pinjol mas, sudah dipastikan juga ke keluarganya, kata Kanit Reskrim Polsek Tegalsari, Surabaya, Ibtu Marji Wibowo saat dikonfirmasi Detik Jawa Timur Sabtu 15 Oktober 2022. Marji menyebut ADR terlibat pinjol sebesar 7,5 juta. Namun penagihan lebih dari uang yang ia pinjam. Pinjamnya
7,5 juta, tapi pinjol kan begitu, pasti berkembang menagihnya, ujarnya. Marji juga menjelaskan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut termasuk memastikan statusnya sebagai pekerja di salah satu hiburan malam di TP. Yang bersangkutan, ARD, pegawai di salah satu tempat di TP tutupnya. Sebelumnya diberitakan ADR ditemukan tewas Jumat 14 Oktober malam. Perempuan itu bunuh diri dengan loncat dari lantai 3 TP1. Mayat perempuan itu ditemukan di jalan menuju parkiran TP1 UC. Petugas Comment Center 112 mengatakan tak ada yang tahu pasti yang melihat langsung perempuan tersebut loncat. Ya, ini terjadi kembali dan terjadi lagi. Ya, orang mengakhiri hidup, bunuh diri hanya karena terlilit pinjol, hanya karena takut, cemas, diteror oleh DC atau juru tagih pinjaman online. Teman-teman, kita sudah melihat banyak korban yang sudah berjatuhan, korban mengakhiri hidup ya dari bulan-bulan yang lalu, dari tahun lalu ini terjadi dan sekarang terjadi kembali. Miris sekali ya, akibat teror mengakhiri hidup. Padahal teman-teman semua, kalau kita mencerna ya segala macam bentuk teror, intimidasi melalui handphone ya, melalui handphone, intimidasi teror tersebut hanyalah semata-mata untuk melakukan penagihan. Memang gaya-gaya mereka pasti akan bermacam-macam. Gaya mereka menagih, ekspresi mereka menagih, kalimat-kalimat yang dilontarkan dalam langkah penagihan mereka itu pasti bermacam-macam dan beragam. Ini tentu tergantung dari respon kita, respon nasabah saat pertama kali melihat. Saya sudah ajarkan ke teman-teman semua, bila kawan-kawan saat ini tidak memiliki dana, belum ada dana untuk melakukan pembayaran pinjaman online, kalian stop dulu kawan. Kalian jangan pernah melihat segala macam bentuk teror yang datang ke handphone kalian, yang datang ke WA kalian, yang datang ke SMS kalian atau menelpon kalian. Kalian abaikan, kalian acuhkan. Saya paham mental kalian berbeda-beda. Saya tidak pernah bisa ya menyamaratakan mental kalian tuh sama gitu kan. Antara si A nasabah, si B, si C, mentalnya pasti berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang semi kuat, ada yang kuat sekali dan tidak pernah goyah dengan berbagai ancaman. Sama-sama yuk kita belajar ya. Kita samakan semuanya belajar. Mau itu yang kuat, mau yang tidak kuat, yuk sama-sama belajar untuk mengacuhkan, mencuekkan, jangan digubris, jangan direspon segala macam bentuk teror WA, melalui SMS ataupun menelpon kalian. Abaikan, jangan direspon ya. Kalau bentuknya WA sudah ancamannya terlalu parah ya, selain kalian mengabaikan, jangan dijawab, jangan dibalas, kalian langsung lakukan blokir report, dihapus WA-nya, dihapus chatnya, diblokir nomornya. Ini untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir apa yang terjadi dengan mental kalian. Saya tahu ini mental kalian itu paling penting banget ya, dalam situasi seperti ini paling penting. Kalau kalian tidak bisa memaintain mental kalian, yang terjadi ya seperti tadi. Seperti tadi nasabah yang sampai mengakhiri hidupnya gara-gara diteror pinjol, nggak kuat dia loncat dari salah satu gedung. Seperti itu kawan. Mudah-mudahan kalian semua mencerna apa yang saya sarankan. Kalian benar-benar mengimplementasikan apa ya yang saya sarankan selama ini. Sebelum saya buat video ini, saya menjumpai ya di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara masih ada beberapa member, beberapa anggota ya yang tetap membalas segala macam bentuk teror. Malah dengan nada memelas dia bilang, "Saya belum ada dana, Pak. Saya mau bayar pakai apa, Pak? Dana saya belum ada, Pak. Saya belum bisa menjanjikan, Pak." Kalian dengan seperti itu, dengan membalas bentuk chat WA, pertama psikologis Anda langsung kena. Mental Anda langsung kena. Karena apapun ya namanya bentuk teror seperti itu langsung masuk nih, ke sini nih, langsung masuk ke hati Anda. Oh, gue dihina ya. Saya dihina sedemikian rupa gara-gara hutang. Lalu langsung berproses ke pikiran Anda. Aduh, besok gimana ya? Apakah ini kira-kira akan diteror ke kontak darurat?
Ataukah ini akan mulai teror ini ke tempat kerja? Apakah mereka akan datang? Itu langsung berkelana pikiran Anda. Karena Anda melihat segala macam bentuk teror yang Anda lihat di WA, di SMS. Itu awal mulanya seseorang stres, mental jatuh itu dari situ. Makanya saya pernah dan selalu bilang, sampai saat ini selalu sarankan, jangan digubris. Jangan dilihat kalau nggak kuat, langsung dihapus, langsung diblokir. Itu kawan-kawan. Tidak ada kok yang susah. Yang menyulitkan adalah Anda sendiri. Yang membuat susah Anda sendiri. Namanya minjam online, namanya pinjam, namanya berhutang, sudah dipastikan akan ada penagihan. Baik itu via telepon, via WA, via SMS, pasti ada yang namanya nagih. Jadi kalau Anda ya masih bertanya, ada pertanyaan seperti ini, Pak, kira-kira ini saya gagal bayar di sini. Apakah akan ada teror? Apakah akan ada ancaman? Apakah akan ada penagihan? Nagih ke kantor kah? Nagih ke rumah kah, teman-teman? Selagi Anda melakukan pinjaman online dan tidak bayar, semua resiko itu pasti ada dan itu sudah Anda takar sebelumnya. Resiko-resiko yang mengikuti, termasuk masalah denda. Ada ya pertanyaan juga, Pak, ini kira-kira kalau saya galbah denda makin meningkat, makin membengkak nggak? Ya pastilah. Sudah ada komponen denda ketika Anda menunggak 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, denda makin naik. Walaupun menurut peraturan pemerintah denda tidak boleh melebihi dari 100% nilai pokok pinjaman. Tapi realita yang terjadi di lapangan lain, kawan, apalagi ilegal. Ya kemungkinan besar ini kawan kita yang mengakhiri hidupnya, kemungkinan ini utangnya bisa jadi dari utang pinjaman online ilegal. Ya seperti kita tahu, pinjaman online ilegal ini dengan tingkat suku bunga yang tinggi, dendanya yang melebihi batas, dan tenornya begitu singkat, tidak seperti yang dijanjikan di awal ya. Dan ini pasti menjebak kalian. Kalau kalian sudah terjebak dengan hal seperti itu, itulah ya fungsinya kalian menjaga mental kalian dengan cara tidak melihat isi handphone, tidak melihat semua bentuk ancaman, lakukan langsung blokir, report, hapus dari handphone Anda. Itu cara yang terbaik. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan juga kita benar-benar menjauhi yang namanya riba pinjaman online. Segera kawan-kawan, apalagi kita ya teman-teman yang beragama muslim, tentunya harus benar-benar mematuhi ya. Apalagi ini fatwa sudah keluar. Fatwa dari MUI terkait masalah pinjaman online atau pinjol itu haram. Kalian harus benar-benar menjauhi. Yang belum pernah minjol, jangan minjol. Yang sudah pernah terjebak, ya sudah, jangan mengulangi lagi. Ini sudah dipatwakan, sudah haram. Sesuatu yang haram sudah pasti banyak mudorotnya. Sesuatu yang haram sudah dipastikan efek negatifnya banyak sekali. Yuk kawan-kawan, kita hijrah, kita benar-benar tobat dan tidak lagi melakukan riba pinjaman online. Semoga kita menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dengan segala rezeki yang Allah akan curahkan ke kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, pemilik alam semesta ini, ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini yang sampai saat ini masih terjerumus dan terjerat ke dalam riba, ya Allah, khususnya riba pinjaman online. Ya Allah, perbaiki usaha-usaha kami, perbaiki rezeki kami, ya Allah, jauhkan kami
dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Kami ingin hijrah, kami ingin taubat ya Allah. Ampuni kami, perbaiki dan permudah segala ikhtiar, usaha, pekerjaan, apapun ikhtiar yang kami lakukan ya Allah, untuk memperbaiki kehidupan kami, untuk menghidupi keluarga kami ya Allah. Ampuni sekali lagi, ampuni kami ya Allah. Hijrahkan kami, istiqomahkan kami semua ya Allah. Berikan kami rezeki-Mu yang halal, dan berikan kami kesehatan yang terbaik, agar kami dapat menjemput dan memaksimalkan rezeki-Mu yang halal dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sekali lagi saya menyarankan ke kalian semua, dimanapun berada, sebelum saya tutup video ini, yuk kita hijrah, kita keluar dari lingkaran setan pinjaman online. Kita khususnya ya, saya menghimbau umat muslim dimanapun berada, segera ya patuhi fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita jauhi riba pinjol haram, pinjaman online haram, itu fatwa dari MUI. Yuk segera kita tinggalkan riba pinjol yang memang sudah Allah larang ya, sudah jelas-jelas Allah sangat melarang namanya riba ya, khususnya riba pinjaman online. Terima kasih, mohon maaf apabila ada lisan yang keluar yang tidak menyenangkan buat kalian, yang menyakiti perasaan kalian, karena semua kesalahan hanyalah murni milik manusia dan kesempurnaan selalu satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.